Jadi ibadah-ibadah zahir itu kal ini cuma sebagai bentuk gambar-gambar aja. Waraka judusril ikhlas. Jadi bentuk ruhnya itu adalah wujudusril ikhlas. Ada keikhlasan. Jadi nilai dari ibadah kita itu kan yang diterima ikhlasnya, Pak. Yang diterima apa? Ikhlas itu kan ada di niat. Misalkan gini nih, ada orang nih, misalkan ada senam gaya baru nih, biasa ibu demen nih. Senamnya kayak orang sholat, ada begininya, kan ada kayak begini, ada begininya, ada rukunya, ada sujudnya. Itu terhitung sholat nggak? Gerakannya sholat, tapi itu sholat nggak? Berarti yang disebut sholat itu bukan gerakan. Ada bacaannya, terhitung sholat nggak? Ada bacaannya, terhitung sholat nggak? Tetap enggak. Karena prinsip sholat itu adalah niatnya itu. Lah niatnya itu itu namanya ubudiyah, dalamannya. Oh kalau begitu kita yang penting dalamannya, luarannya bagaimana aja. Nah itu laksana, ada ruhnya, ada rohnya, enggak ada jasadnya. Kayak apa tuh? Roh gentayangan ya, sama. Makanya tidak bisa dipisahkan. Jadi ilmu tasawuf itu tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Tetap ibadah itu harus muqayyad, harus diikat. Karena kalau misalkan nggak ada ibadahnya, ruh nempelnya di mana? Ya ruh ubudiyahnya, nilai ubudiyahnya nempelnya di mana kalau nggak ada ibadahnya? Lah ibadahnya kalau nggak ada ubudiyahnya juga kosong, ta'til. Maka dari itu tetap kayak zikir itu kan ibadah. Zikir, sholat, baca Quran, sahur itu ibadah. Lah ubudiyahnya itu dalamannya adalah niatannya itu, pandangan di dalam hatinya itu, itulah namanya ubudiyah. Lah ubudiyah itu bocorannya gini, bocorannya yang paling gampang. Misalkan orang sholat, jadi secara gerakan ya udah paham semua dah di ilmu fikih itu kan gerakannya, bacaannya. Lah nilai ubudiyahnya, ya Allah saya nggak bisa sholat kalau engkau tidak tolong aku untuk sholat. Jadi kalau penjabaran lebih dalam ini, ibadah iyyaka na'budu, ubudiyah iyyaka nasta'in. Nah iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in itu nggak bisa dipisahkan. Iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah, iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Artinya tidak mungkin kami mampu menyembah engkau kalau engkau tidak tolong. Bisa apa kita? Gitu kan enak kan? Jadi kalau zikir, ya Allah, saya bagaimana bisa zikir kalau engkau tidak gerakan aku untuk zikir?